Ciao, balik lagi di channel Ciraca. Kali ini kita bakal bikin seri Magang Bakti Explain. Jadi aku akan sebisa mungkin sharingin tentang Magang Bakti yang aku tahu. So yeah, hope you guys enjoy dan semoga video insightful. Keep on watching sampai video habis dan jangan lupa kasih aku like dan subscribe buat dukung channel ini. Oke, jadi sebenarnya aku bikin video ini karena banyak banget yang nanyain ke aku. Bentar, kayak kurang. Oke, karena banyak banget yang nanyain ke aku tentang magang bakti. Mungkin karena abis nonton video aku tentang PPA, terus sekarang jadi nanya tentang magang bakti. Terus ada yang kayak bingung apa sih bedanya PPA dan magang bakti gitu ya. Jadi, aduh sorry banget lampunya kayak lagi agak-agak sengklek. Oke, jadi hari ini aku akan bahas sebisa mungkin tentang magang bakti aja. Bentar, aku mau benerin lampu. Oke, jadi magang bakti itu juga sebuah program yang diadain sama BCA buat teman-teman yang lulusan SMA atau SMK juga bisa, atau yang lulusan diploma D1 sampai D3 juga bisa, yang belum S1 gitu. Jadi sama kayak PPA ya, kalau PPA lulusan SMA atau SMK, magang bakti pun bisa lulusan SMA atau SMK. Bedanya di mana? Bedanya kalau magang bakti itu namanya magang, kalau PPA tuh program pendidikan deh. Jadi magang bakti adalah sebuah program di mana kamu tuh bekerja seperti anak magang. Tapi bedanya magang bakti ini khusus untuk frontliner. So far, aku nggak tahu apakah akan seperti ini terus atau kayak gimana karena we're going to future banking. Tapi so far itu magang bakti adalah posisi untuk teller ataupun customer service CSO gitu. Posisinya nanti bisa milih. Tapi mungkin kalau kamu lebih cocok di mana akan di reassign juga secara prakteknya sih kalau di cabang gitu. Karena kalau kamu punya dua skill itu ya more or less bagus lah ya. Maksudnya kamu bisa jadi teller, bisa jadi customer service, supposed to be good for you juga. Oke, jadi mungkin ada yang masih bingung secara posisi. Jadi kalau magang bakti itu bukan karyawan tetap gitu ya. Magang bakti itu karyawan kontrak yang biasanya kontraknya diperpanjang per setahun dan maksimal hanya 3 tahun. Jadi ya karena frontliner juga butuh regenerasi, jadi kamu dikasih waktu maksimal 3 tahun dengan harapan program magang bakti ini bisa ngebantu kamu punya pengalaman, sekaligus misalnya kamu butuh dana untuk lanjutin kuliah ya kamu bisa gitu. Jadi fasilitasnya kamu dapat gaji pasti, BPJS juga setahu aku dapat, tapi besar gajinya itu di atas UMR sih emang, cuman kayak bukan yang gede banget juga, ya standar lah gitu buat kamu yang kerja Senin sampai Jumat pagi sampai sore. Jadi jam kerjanya sama kayak karyawan, walaupun jam operasional cuman sampai jam 2, jam 3. Cuman emang setelah tutup operasional kan kita masih ada kayak balancing, setor dan lain-lain. Nah, itu masih sampai jadi jam 5 kamu baru boleh pulang. Kalau mungkin kondisi pandemi boleh jam 4 gitu ya. Fasilitas apa lagi? Oh iya, setiap tahun kamu juga akan dapat uang beasiswa. Besarnya uang beasiswa berapa setiap tahun berubah, sama seperti besarnya gaji. Jadi aku juga nggak bisa kasih tahu karena aku pun bukan anak magang bakti gitu. Kalau kalian pengen aku bikin video sama temenku yang anak magang bakti, kasih tahu di kolom komen di bawah biar aku ajakin dia buat collab. Anyways, besarnya uang beasiswa itu setiap tahun diterima per setahun kamu udah keterima. Jadi tergantung kamu keterima bulan apa. Terus hopefully sih sebenarnya uang beasiswa ini ya bisa dipergunakan misalnya buat bayar semesteran, buat kebutuhan kuliah dan lain-lain. Setiap tahun juga meningkat. Jadi kamu tahun pertama ke tahun kedua ke tahun ketiga pasti akan meningkat karena workload-nya secara praktek di cabang itu nanti ketika kamu udah jadi magang bakti senior itu pasti kamu dikasih pekerjaan udah yang lebih kompleks, udah lebih ribet, kamu harus lebih paham dan kamu harus bisa ngajarin adik-adik junior yang baru masuk gitu. Kayak misalnya tahun pertama biasanya belum belajar falas, tahun kedua baru ngerjain falas. Kalau ya makanya kamu udah ngerjain itu ya jadi perlu ya pasti dapat uang lebih besar di uang tahunannya. Tapi kalau secara gaji itu tergantung juga ya. Jadi aku nggak bisa sebut angka, sorry banget. Kalau kalian DM aku juga, aku pasti nggak bisa jawab. Soalnya tiap orang pasti beda-beda. Maksudnya tiap angkatan beda, terus udah tahun keberapa juga beda. Dan aku bukan orang HCM, jadi nggak bisa kasih jawaban yang exact. Dan menurut aku emang agak kurang tepat aja kalau kamu nyari kayak gitu. Mungkin bisa cari di Google aja gitu ya. Terus aku akan sebutin syarat-syarat buat jadi magang bakti. Ini aku dapat dari webnya juga.
sama aja sih sebenarnya, kalian bisa langsung ke website BCA. Pastinya WNI, terus penampilannya menarik ya. Terus tapi bukan yang harus kayak dandan all the time, cetar Mbak Henol, itu mau jadi artis FTV aja, saya lebih banyak duitnya jujur. Terus lulusan SMA atau SMK dengan rata-rata rapor semester 5 dan 6 minimal 7. Ini rata-rata ya, jadi secara keseluruhan bukan per mata pelajaran. Atau lulusan D1 sampai dengan D3 atau S1 dan IPK minimal 2,5. Sebenarnya kalau udah S1 menurut aku agak sayang, karena Bangga Batik kan kayak bukannya gimana, tapi kayak emang gak terlalu ada jenjang karir kan. Jadi menurut aku kalau emang udah S1 atau D3 sebenarnya mendingan ya kalian cari kerjaan yang bener aja, maksudnya yang bener langsung karyawan, gak yang honorer kayak gini. Kan anyways masih butuh kepastian kan, maksudnya ya masa lu mau S1 terus kerja cuma setahun gitu kan, kayak sayang banget. Mendingan kayak cari kantor yang tidak sebesar itu tapi bisa ngasih kepastian lebih bagus menurut aku pribadi ya. Terus usianya minimal 17 maksimal 24. Tapi menurut aku lumayan juga kalau misal kalian belum dapat kerjaan dan ada waktu kosong, kalian ambil magang bakti kalau emang bener-bener lagi butuh duit gitu. Lumayan lah buat ngisi-ngisi ya kan, bayar ongkos. Sedih sekarang ongkos mahal. Terus sehat jasmani dan rohani, pastilah ya, kalau sakit jiwa nggak mungkin saya bisa. Terus ramah dan mampu berkomunikasi dengan baik, ini penting karena kamu akan setiap hari ketemu customer, dan sebenarnya ada sangat kemungkinan dimana kamu akan dimarahin sama customer, akan bermasalah, akan apapun itu, kayak namanya dalam hubungan relasi dengan sesama orang pasti ada aja yang namanya miscommunication dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kamu bisa berkomunikasi. Tapi kalau kamu belum jago berkomunikasi dengan orang, sebenarnya nggak usah takut, nggak usah kayak Kak, tapi gue introvert, gue bakal keterima nggak ya? Karena bisa juga kamu dari introvert dan kamu berpotensi keterima, throughout the journey kamu bakal berkembang gitu loh. Jadi mungkin tadinya nggak berani ngomong sama sekali, ya pelan-pelan beranilah ngomong dikit-dikit gitu. Terus nggak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum pasti, karena nanti pas daftar pasti akan butuh SKCK. Jadi kalau udah pernah narkoba kayaknya agak sulit. Terus bersedia ditempatkan di seluruh cabang di kota seleksi. Jadi kalau misalnya kamu seleksi di Jakarta, ya kamu nggak bisa ngarep kayak ya pokoknya yang sebelah rumah gue aja, sebelah rumah gue ada cabang gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kayak kamu harus bersedia, misalnya rumah kamu di Jaksel, penempatannya dapatnya di Jakut, ya udah nasib gitu. Karena balik lagi, penempatan itu berdasarkan kebutuhan perusahaan, bukan kebutuhan karyawan, kecuali karyawannya yang punya perusahaannya gitu. Terus lulus dalam seluruh tahapan, nanti akan ada tahap-tahap seleksi. Kalau pengen dibikinin video lengkap tentang seleksi magang bakti, tolong ditulis di kolom komen, karena di episode magang bakti yang pertama, jadi ya gitu deh. Aku masih bingung apa aja yang mau di-share di series ini, jadi hopefully kekepoan kalian akan membantu inspirasi video-videoku. Terus belum menikah, jadi kalau anak bakti emang gak boleh nikah. Kalau nikah harus resign dari posisi magang bakti, beda sama karyawan. Kalau karyawan boleh resign, kalau PPA kalau karyawan boleh nikah, bukan boleh resign, sorry ya. Tapi boleh resign kalau kamu udah dapat opsi yang lebih bagus. Apakah aku akan segera mendapatkannya? Tidak tahu. Terus kalau PPA nggak boleh juga sama pendidikan. Kalau program kayak PAO, PRO gitu-gitu juga nggak boleh nikah selama setahun pendidikan. Tapi kalau udah 2 tahun penempatan nggak apa-apa. Terus penempatan, dan belum pernah ikut program magang bakti. Jadi kalau kamu udah pernah magang bakti terus keluar terus nge-apply lagi, itu nggak bisa. Sebelum ditanya kalau kamu tidak lolos pada seleksi tahun ini, gimana di tahun berikutnya, datanya riset per 2 tahun, jadi tetap per 2 tahun. Kalau tahun ini nggak lolos, tahun depan nggak bisa, tahun depannya lagi baru bisa daftar gitu ya. Iya, terus kalian pasti penasaran kan kayak, kalau gue ambil magang bakti, kuliah gue apa kabar nih gitu ya. Kalau kalian yang masih lulusan SMA atau SMK dan masih kuliah gitu, teman-temanku yang magang bakti itu kuliahnya di malam, jadi kayak kelas karyawan atau hari Sabtu. Sabtu ya emang kelas karyawan kan, kalau hari Sabtu juga. Jadi emang kuliahnya di luar jam kerja, karena magang bakti karena pada saat magang bakti kamu kan dibayar buat bekerja seperti karyawan pada umumnya kan, Senin sampai Jumat. Jadi
udah jelas Senin sampai Jumat kamu gak bakal bisa kuliah. Tapi kalau misalnya ada keperluan kayak buat skripsi, buat apa, tenang aja, magang bakti tuh dapat juga jatah cuti sebulan 1 hari. Jadi kalau setahun dapat 12 day off. Ya kalau misalnya kamu perlu buat skripsi, bimbingan, itu bisa dikomunikasiin sama kabak, kepala bagianmu, atas, maksudnya itu direct supervisor kamu ya kalau kabak. Jadi buat atur-atur gimana enaknya, gimana cuti, gimana dan lain-lain gitu ya. Jadi bukannya berarti kalau kamu ikut magang bakti terus jadi menelantarkan kuliah, ya itu adalah yang salah gitu. Justru kalau maksudnya kerja jadi lantaran kuliah, kayak mendingan gak usah kerja dulu gitu, mendingan kelarin kuliah dulu. So ya. Terus kesempatan apa lagi sih yang didapetin gitu? Oh ya, selain daripada gaji pokok, magang bakti juga dapet tunjangan. Tunjangan ini sebulan kalau nggak salah 500.000 nominalnya. Jadi kalau misalnya kamu ada selisih, karena kan kalau kayak teller itu, kalau magang bakti jadi teller ya, karena kamu pegang duit dan kamu maksudnya ada kemungkinan ada salah hitung, ada salah kasih ke nasabah dan lain-lain, ya kamu harus nombok kan. Jadi hopefully tunjangan itu bisa menutup gitu. Tapi sebenarnya lebih diharapkan lagi nggak perlu gitu, nggak ada selisih, tapi ya nggak bisa ada yang predik masa depan, jadi perlu safety net gitu ya. Jadi ya itu pakai uang tunjangan. Kalau enggak, ya berarti bagus, kamu kerjanya telaten, rapi, dan uang tunjangannya buat kamu gitu. Lumayan banget kan buat nambah-nambah. So ya, kayak itu aja video buat hari ini. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa kasih aku komen, like, dan subscribe buat dukung channel ini, dan share ke teman kamu yang lagi kepo juga tentang magang bakti. Terus kalau kalian punya pertanyaan atau punya request pengen dibikinin video topik apa, pengen aku collab sama temen magang bakti yang teller atau yang CSO, tinggal ditulis aja di kolom komen di bawah supaya bisa diwujudin. I'll see you guys on another video. Ciao, ciao.